Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi pada para pemirsa sekalian, khususnya pada para penyelenggara pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Salam sehat. Soal yang sering ditanya. 1. Apa saja kebijakan yang baru dalam keputusan bersama 4 menteri, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia. Satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100%. Daerah yang masuk dalam kondisi khusus dapat dilihat pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 160/P/2021. Pertanyaan kedua. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 1 dan 2? Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik 100% dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan yang paling sedikit 50%, paling banyak 80%, dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40%, paling banyak 50% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. 3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3? Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 10% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga pendidikan di bawah 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 10% dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 4? Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4 dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 5. Apa target bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis agar dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara penuh?
PTM terbatas di satuan pendidikan yang berada wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis dilaksanakan secara penuh dan tidak mensyaratkan ada ketentuan vaksinasi, kecuali apabila masuk dalam PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Walaupun demikian, ditargetkan pada akhir Januari 2022 tercapai paling sedikit 50% PTK di wilayah tersebut sudah divaksinasi. 6. Kapan pembelajaran tatap muka terbatas wajib dilaksanakan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. 7. Apa saja syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 8. Apakah orang tua atau wali peserta didik tetap dapat memilih antara pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya? Orang tua atau wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun pelajaran 2021-2022 berakhir. 9. Bagaimana jika dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID-19 terdapat pelanggaran protokol kesehatan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 10. Apakah ada sanksi bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tapi menolak divaksinasi COVID-19? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1099 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 11. Bagaimana jika ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan? Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi A. Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. B. Angka positif rate hasil surveillance epidemiologis sebesar 5% atau lebih. C. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positif di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. 12. Bagaimana pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang dipantau? A. Kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah. B. Kasus suspek gejala COVID-19 dan komorbid dari laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19 PG-19. Tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan dari laporan sekolah dan Satgas PG-19. D. Status vaksin warga satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Peduli Lindung. E. Kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. A. Integrasi Dapodik atau EMIS dengan Peduli Lindungi. 1. Notifikasi atas kondisi sekolah melalui WhatsApp kepada penanggung jawab sekolah dan daerah atau dinas pendidikan atau kantor wilayah atau kantor Kemenak. 2. Melihat status kondisi sekolah pada laman https sekolah aman kemkes.go.id dan https madrasah aman kemkes.go.id. 3. Penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu.
B. Integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di satuan pendidikan. C. Evaluasi dan validasi PTM terbatas berdasarkan data daftar periksa vaksin kasus COVID-19 dan kepatuhan prokes. 13. Apa saja yang perlu dipenuhi dalam daftar periksa? Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan paling sedikit memiliki A. Masker cadangan paling sedikit 50% dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. B. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari. C. Sarana cuci tangan pakai sabun CTPS dengan air mengalir atau cairan membersih tangan hand sanitizer. D. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang kelas. E. Memiliki pengukur suhu tubuh nir sentuh, termogan atau termoscanner. F. Disinfektan. Dan G. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jarak jauh. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https sekolaaman.kemkes.go.id atau https madrasah-aman.kemkes.go.id dan memasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 BLC satuan pendidikan. 14. Bagaimana jika ditemukan kasus positif COVID-19 di satuan pendidikan? Penemuan kasus pasif. A. Satuan pendidikan menginformasikan warganya yang menunjukkan gejala saat screening sebelum maupun saat berada di satuan pendidikan kepada puskesmas pembina. B. Puskesmas pembina melakukan pengambilan swab terhadap warga satuan pendidikan tersebut dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai standar penanganan COVID-19. Penemuan kasus aktif. Dilakukan pelacakan kontak yang merupakan upaya penemuan kasus tambahan dan dilakukan terhadap setiap kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi dapat berasal dari penemuan kasus pasif, notifikasi puskesmas atau keluarga warga satuan pendidikan, dan dari hasil survei berkala. Pelacakan kontak erat dilakukan oleh tracer dan dilakukan ke dalam aplikasi New All Record NAR dan sistem informasi pelacakan Silacak. Pelacakan kontak dari penemuan kasus positif. 1. Jika warga satuan pendidikan yang bergejala COVID-19 hasil pemeriksaan swabnya menunjukkan hasil terkonfirmasi, maka puskesmas pembina akan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala satuan pendidikan untuk selanjutnya dilakukan pelacakan kontak erat. 2. Puskesmas melakukan pelacakan kontak erat terhadap peserta didik, pendidikan, dan tenaga pendidikan yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam satu kelas dengan kasus terkonfirmasi, atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas, lingkungan tempat tinggal peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan. 3. Jika kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja puskesmas pembina, maka puskesmas pembina akan menghubungi puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut. B. Pelacakan kontak dari notifikasi aplikasi Peduli Lindungi. 1. Kepala Satuan Pendidikan mendapatkan informasi tentang adanya kasus terkonfirmasi di satuan pendidikannya berasal dari A. Hasil pemindaian aplikasi Peduli Lindungi oleh pengunjung atau tamu saat pendidikan. B. Notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Satuan Pendidikan. C. Informasi dari laman https sekolaaman.kemkes.go.id atau https madrasah-aman.kemkes.go.id. D. Laporan dari orang tua atau wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik dan tenaga pendidikan, dan atau E. Laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada puskesmas pembina. 3. Puskesmas pembina melakukan pelacakan kontak erat terhadap pendidik, tenaga pendidikan, dan atau peserta didik yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam satu kelas dengan kasus terkonfirmasi atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas pembina juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas lingkungan tempat tinggal pendidik, tenaga pendidikan, dan atau peserta didik. Dan 4. Jika kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja puskesmas pembina,
maka Puskesmas Pembina akan menghubungi Puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut. C. Pelacakan kontak dari survei berkala. 1. Puskesmas Pembina menginformasikan hasil survei berkala kepada Kepala Satuan Pendidikan. 2. Puskesmas melakukan pelacakan kontak erat terhadap peserta didik, pendidikan, dan tenaga pendidikan yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam satu kelas dengan kasus terkonfirmasi, atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas lingkungan tempat tinggal peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan. 3. Apabila kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja Puskesmas Pembina, maka Puskesmas Pembina akan menghubungi Puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut. 15. Bagaimana jika terdapat klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan? Satuan pendidikan masuk kategori klaster penularan COVID-19 jika ditemukan paling sedikit 2 kasus konfirmasi COVID-19 yang merupakan kontak erat dari 1 kasus indeks dalam kelompok tertentu, seperti ruang kelas atau kegiatan ekstrakurikuler yang secara fisik hadir bersama selama kegiatan kelompok dalam 14 hari sebelum muncul gejala COVID-19 atau hasil tes swab positif. Puskesmas wajib segera melakukan dan menyelesaikan pelacakan kontak dalam 2 kali 24 jam dengan menggunakan format pelacakan sesuai standar termasuk kesimpulan klaster satuan pendidikan atau bukan klaster satuan pendidikan. Hasil penyelidikan epidemiologi segera dilaporkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Penentuan klaster penularan COVID-19 pada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berdasarkan laporan penyelidikan epidemiologi yang telah dilakukan Puskesmas. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memberikan informasi dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Wilayah Kabupaten atau Kota dengan kewenangannya terkait keberlanjutan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan tersebut. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 hari apabila A. Terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan. B. Hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positif rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% atau lebih. C. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam atau kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih. 16. Bagaimana jika terdapat kasus konfirmasi di sekolah keagamaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan pada seluruh proses penanganan dan pelacakan di seluruh satuan pendidikan. Yang berbeda hanyalah aplikasi pengambilan data warga sekolah. Jika sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, dan sekolah madrasah yang berada di bawah naungan Kemenak berdasarkan EMIS yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian tadi panduan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam sehat selalu, merdeka belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.